Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca di Kolose pasalnya yang kedua pada ayat 16 sampai dengan 23. Judulnya, carilah perkara yang di atas. Ini cukup panjang saudara, maka saya akan baca secara cepat. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Ayat 19, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ayat 21, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ayat 22, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ayat 23, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa dalam kehidupan jemaat ada orang yang sudah menerima ajaran Kristus tetapi masih hidup menurut keinginannya sendiri dengan menambahkan banyak tradisi yang salah dan tidak perlu. Rasul Paulus menekankan bahwa hidup dalam Kristus membuat saudara dan saya dimampukan untuk hidup kudus, benar, dan tidak bercela, karena seluruh kepenuhan kealahan berdiam secara jasmania di dalam Kristus. Itu kalau sudah baca dalam Kolose pasal 2 mulai dari ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Saudara, status jemaat Kolose yang baru seharusnya diiringi dengan mempertahankan kemenangan iman dalam segala aspek kehidupan. Iman di dalam Kristus berarti menyalibkan kehidupan yang lama dan diperbaharui di dalam Dia. Orang beriman tidak perlu mengikuti berbagai aturan upacara keagamaan, karena aturan-aturan tersebut telah digenapi di dalam Kristus. Demikian kalau sudah baca dalam Kolose pasal 2 mulai dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ada 2 ayat di sana. Nah, meskipun jemaat Kolose hidup dalam ancaman ajaran doktrin sesat dan tradisi moral yang berdosa, mereka tetap bisa terus bertumbuh. Rasul Paulus menjelaskan dengan gambaran bahwa suatu pohon dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik hanya jika ia memiliki dasar akar yang kokoh. Itu di ayatnya yang ke-7 di Kolose pasal yang kedua. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kunci pertumbuhan adalah hidup dalam Kristus. Amin. Kristus bukan hanya dasar, tetapi sekaligus bangunan dan isi hidup kita. Amin. Inti kekristenan bukanlah suatu kumpulan resep cara hidup atau suatu daftar peraturan untuk menuju kesempurnaan dan kesucian hidup, melainkan relasi
dengan Kristus. Karena itu saudara, marilah kita menyerahkan seluruh tubuh dan pikiran kita kepada keinginan Roh Kudus. Sehingga perubahan hidup terjadi bukan sebagai hasil pemaksaan, melainkan karena karakter kita dibentuk oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Hanya Engkau saja dan bukan yang lain. Dan karena itu kami akan terus fokus kepada Tuhan dan kami mau berjalan bersama Engkau. Terima kasih dan berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk terus berjalan mengikuti kehendak-Mu. Mereka memiliki iman yang sehat dan benar. Berkati ekonomi mereka, rumah tangga mereka, dan kesehatan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.